البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 39 dari kitab Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya sikap para salafiyun terhadap para pemimpin, demikian pula masalah dakwah ini jelas tidak ada kerancuan, tidak ada raudhan, yaitu sikap suka berkelit, sikap gaya-gaya politis itu. Kemudian beliau mengatakan wa mimma yajdaru tanbihu alaihi huna, termasuk yang layak untuk diingatkan di sini kepadanya, annal akhasyati laisa wahida dahrih. Saudara kita si Syati ini bukan tokoh satu-satunya di masa ini, wala farida asrih, bukan orang terkemuka di zamannya. Ini istilah-istilah ini untuk istilah ulama-ulama nomor 1, wahida dahrih, farida asrih, gelaran yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama. Fi da'watihi ila taklid, di dalam dakwah dia kepada taklid. Iya, ini bukan, memang tak layak untuk dia istilah ini, tapi jelas di sini beliau memakai apa istilah secara bahasa. Dia bukan orang satu-satunya di zaman ini yang mengajak pada taklid. Ballahu salafun fi da'watihi hadhihi bi syaklin afdha, bahkan dia memiliki pendahulu di dalam seruannya ini dengan pola yang lebih buruk, afdha, yaitu mengerikan, terlalu parah di dalam mengajak kepada mengekor kepada orang yang tidak maksum. Idh yadda'i ba'dul mutaakhirina minal muallifin, karena sebagian penulis di generasi akhir menyatakan, mendakwakan anna taqlida ahadil a'immatil arba'ah wajibun wujuban, bahwasanya mengekor pada salah satu dari imam madhab yang 4 itu adalah kewajiban dengan sebenarnya, sampai apa didatangkan maf'ul mutlaq. Fil waqtil ladzi la yajuzu taqlidu ghairihim minal a'immah, di masa yang mana tidak boleh mengekor kepada para imam yang lain. Tak boleh taklid pada Lais bin Sa'ad, walaupun Lais bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Tidak boleh taklid kepada misalkan siapa lagi, Sufyan As-Tsauri, demikian pula Abdurrahman Al-Auza'i dan seterusnya. Seakan-akan ilmu hanya dibatasi 4 orang. Baik. Haitsu yaqulu sahibu jauharatit tauhid, yang mana pemilik syair Jauharatul Tauhid mengatakan fawajibu taqlidi habrin minhum kada hakal qaula bilafdhin yufhamu, maka wajib untuk taklid kepada orang alim dari mereka. Demikian ucapan ini dinukil dengan lafaz yang dipahami. Hadza maqalahun nazim, inilah yang dikatakan oleh penyair. Taklid kepada orang alim dari 4 itu wajib. Kalau ditanya mana dalil Quran wa sunnah, tak ada. Kalau ditanya mana kalam dari imam yang 4 itu sendiri, tak ada bahkan. Katanya wajib mengikut mereka, mereka tidak menyuruh taklid. Baik, kalau ikut mereka berarti apa? Kita wajib untuk tidak taklid karena mereka bahkan melarang taklid. Berarti tak boleh taklid. Ini kontradiksinya mereka. Wajib ikut mereka tapi prakteknya mereka melarang taklid, tak ditaklidi juga, tak diikuti. Wa amma maqalahu syarih wa huwa Ibrahim Al-Baijuri, adapun yang dikatakan oleh pensyarah Jauharatul Tauhid yaitu Ibrahim Al-Baijuri Asy-Syafi'i, fahuwa aswa'u mimma qalahun nazim, ini lebih buruk daripada yang dikatakan oleh si penyairnya. Idzadatina billah, karena dia menambah basah tanah liat. Ini pepatah Arab ya. Tanah liat kalau makin kering makin kuat, tapi kalau dibasahi ya sebentar lagi rumah rubuh. Seperti yang di Damaj itu, kalau tanah semakin basah nanti sebentar lagi rumah runtuh, itu rumah-rumah yang dari tanah liat.
Wa ab'adan naj'ah. Yang lain membaca nuj'ah, insya Allah tak masalah. Yaitu dia semakin jauh dalam meletakkan tembakan panahnya itu. Bukan di tengah, malah mungkin entah terbang kemana. Wa raqibas so'ab, yaitu menaiki sesuatu yang susah. So'ab, sesuatu yang susah. Terkadang so'ab artinya sesuatu yang tinggi dan mendaki, yaitu terjal. Wa qala syatata, mengucapkan perkataan yang tidak adil, yang curang. Wa a'lana bidzalika kullihi an su'i tasawwurih, dia mengumumkan itu semua berdasarkan buruknya penggambaran dia. Makanya tajuknya apa ini? Al-hukum ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap suatu permasalahan itu cabang dari penggambarannya. Kalau penggambarannya buruk, ya nanti hukum yang dia tetapkan jadi keliru. Limas'alatit taklid, kepada masalah taklid. Haitsu za'ama annahu la yajuzu taklidu ghairil arba'ah, yang mana dia menyatakan tidak boleh mengekor kepada selain imam yang 4, walau kana min akabiris sahabah, walaupun termasuk dari pembesar sahabat. Bahkan akabir jamak dari akbar, yang paling besar. Orang-orang yang paling besar dari sahabat. Tentunya ini kontradiksi. Baik. Sebagaimana ucapan ahli taklid. Di setiap zaman ada aja ahli taklid mengatakan, kenapa kita tak ikut Syekh Fulan, dia lebih alim. Kalau dikatakan, bukankah yang lebih alim dari dia ada, kenapa tidak taklid ke yang atasnya lagi? Oh ya, betul juga. Yang atasnya lagi ada yang lebih atas. Oh ya, betul juga, pening. Baik. Dan siapa yang lebih alim daripada salaf? Terutama adalah lebih atasnya, yaitu para sahabat. Baik. Kalau dikatakan kita ikut yang lebih alim, berarti lihat siapa yang lebih alim dari salaf. Hakadha bil harfil wahid, demikianlah dengan satu huruf, yaitu apa? Betul-betul tidak ada keraguan, dia mengklaim wajib ikut satu dari 4, tidak boleh yang lain. Baik. Wa hadzal kalam lauhul lila tahlila, dan perkataan dia tadi seandainya diuraikan, la tajidulahu ta'ma wala riha, engkau tidak akan mendapatkan dia memiliki cita rasa ataupun aroma. Yaitu kalau diteliti betul-betul tidak ada keuntungannya sama sekali. Dari Quran tak ada, dari hadis tak ada, dari kalam imam yang 4 pun tidak ada. Dan lebih anehnya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Syamah Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau dari kalangan Syafi'iyah, tapi beliau melarang untuk taklid. Sebagaimana dalam kitab beliau Al-Mu'ammal, beliau mengatakan, mereka mengatakan tidak boleh ada ijtihad setelah imam 4 itu wafat. Tapi prakteknya di 100 tahun setelah Imam Syafi'i, yaitu siapa? Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Bahkan sebelum itu, yaitu banyak dari mereka memilih pendapat Muzani. Muzani menyelisihi Syafi'i di banyak masalah, sementara Muzani adalah penolong mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Muzani diselisihi oleh Asy-Syairazi. Di masa Syairazi, orang-orang Syafi'iyah justru lebih ikut Syairazi. Kemudian di masa Al-Ghazali, banyak yang menyelisihi Syairazi, ikut Ghazali. Padahal katanya tidak ada ijtihad setelah Imam 4. Tahu-tahu makin menjauh. Ini adalah betul-betul sesuatu yang aneh. Dan kalau kita lihat, orang-orang zaman sekarang lebih suka mengikuti Matan Abu Syuja, atau mengikuti siapa itu Al-Hadrami, pengarang kitab yang paling sederhana mazhab Syafi'iyah, apa itu namanya, Safinatun Najah. Padahal banyak menyelisihi Syafi'i. Kita nggak mengatakan semua, tapi banyak. Ini adalah yaitu sesuatu yang sangat aneh. Katanya ikut imam 4 saja atau satunya. Tapi kenapa justru yang orang zaman sekarang yang diikuti dalam keadaan menyelisihi Syafi'i? Kalau memang konsekuensinya adalah wajib ikut Syafi'i. Tapi prakteknya mereka banyak menyelisihi Syafi'i. Makanya betul kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, kalau diuraikan ternyata tidak ada cita rasa yang sedap, tidak ada juga aroma yang wangi hasil dari kalam-kalam tadi. Iya, prakteknya jauh dari kenyataan. Kenyataan dari ucapan mereka itu tidak ada. Wa huwa kalamun marfu', dan perkataan tadi adalah perkataan yang tertolak syar'a, secara syariat. Wa ghairu mustasaghin aqla, dan tidak sedap secara akal.
Baik, seperti kata Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Al-Badrut Thaliq, bukankah setiap orang itu diberi akal? Maka bagaimana setelah imam yang 4 wafat, seakan-akan akal kita itu tidak layak lagi dipakai? Apakah Allah tidak mampu untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang setelah itu, untuk memahami Quran wa Sunnah? Seakan-akan Quran wa Sunnah seandainya dibuang itu tidak mengapa, karena sudah ada buku imam yang 4. Hakikatnya berarti tidak ada gunanya Allah menjaga Quran sampai hari kiamat kalau seperti itu. Makanya secara akal pun ini aneh. Wa tawdihu dzalika kal'ati. Penjelasan tentang masalah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-wajib hukmun syar'i. Istilah wajib ini hukum syar'i. Wa huwa ma syara'ahu Allahu wa amara bihi jazima. Yaitu perkara yang Allah syariatkan dan Allah perintahkan secara pasti. Atau sebagaimana kata Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab apa itu namanya? Al-Usul min Ilmil Usul, ya, ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Yang namanya wajib adalah perkara yang diperintahkan oleh si pembuat syariat dalam pola ilzam, yaitu memaksa. Fi kitabihi au fi ma uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an atau di dalam wahyu yang Allah berikan kepada Rasulnya, yaitu hadis. Li'anna Allah wahdahu huwal musyarri', karena Allah satu-satunya, dia itulah yang membuat syariat. Wa rasuluhu al-mustafa huwal muballighu an, sementara Rasulnya yang terpilih, beliau adalah yang menyampaikan dari Allah syar'ahu ta'ala, menyampaikan subhana, syariat Allah subhana. Wa qad ikhtarahu Allahu li hadhil muhimmah, Allah telah memilih beliau untuk tugas ini. Ya, tidak ada Rasul setelah beliau. Barang siapa memilih mengikuti imam yang 4, walaupun terbukti ijtihadnya menyelisihi Rasul, seakan-akan dia memiliki Rasul yang lain, memiliki Nabi yang lain. Muhimmata tabligh, yaitu tugas penyampaian. Walaysa fima ballaghahu Rasulullah alaihi salatu wassalam wujubu taqlidi ahadin nas, dan tidak ada di dalam syariat yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan itu kewajiban untuk mengekor pada salah satu dari umat manusia, maksudnya yang tidak maksum, bukan Nabi Muhammad, salafan wa khalafa, yang terdahulu dan yang belakangan. Ya, masalah mengekor tak boleh, tetapi apa? Mengikuti hujjah dari mereka. Idzan bi ayyi kitabin au bi ayyi sunnah. Apabila demikian, maka dengan kitab suci yang mana dan dengan sunnah yang mana, wajib taqlidu ahadil a'immatil arba'ah, wajibnya mengekor pada imam yang 4, salah satu dari imam yang 4 rahimahumullah. Fil waqtil ladzi la yajuzu taqlidu ghairihim, di waktu yang mana tak boleh mengekor pada yang lain. Padahal imam banyak sekali di zaman salaf itu, kenapa hanya dibatasi 4? Walau kanal muqalladu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyan radhiyallahu anhum, walaupun yang diekori adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tak boleh menyelisihi mereka. Walaupun kita mengikuti Ibnu Mas'ud misalkan, atau mengikuti Ibnu Abbas, kenapa tak boleh? Tak ada dalil yang mewajibkan. Kecuali kalau memang ada khilaf di antara mereka, kita lihat mana yang hujahnya lebih kuat. Tapi untuk mengekor itu tak boleh, bertaklid tak boleh. Kita tambah sedikit lagi. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua, kana ya'ishu fi asri tabi'in arba'atun minal a'immah. Dulu pada masa tabi'in ada 4 imam yang hidup. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi haqqihim, fa innahum a'immatud dunya fi asrihim, mereka adalah imam dunia, yaitu betul-betul ilmunya adalah bersifat internasional, satu dunia. Wa hum Malikun bil Hijaz, wal Auza'i bisyam, wasauri bil Iraq, wal Laits bin Sa'ad bin Misr. Baik. Ada siapa lagi? Ada Ibnul Mubarak di Khurasan.
Ditanyakan kepada para a'immah, apakah Ibnu Mubarak itu imam wilayah Masyriq yaitu Khurasan? Maka dijawab beliau adalah imam Ahlul Masyriq wa Ahlul Maghrib wa ma bainahuma. Ibnu Mubarak juga layak untuk diikuti. Sementara Ibnu Mubarak beliau menggabungkan berbagai riwayat dan juga menggabungkan, maksudnya apa? Fikih riwayat dengan pemahaman akal, karena beliau belajar pada Abu Hanifah juga. Maka beliau lebih layak untuk diikuti karena menggabungkan ilmu nakal dan ilmu akal. Kalau kita memilih mengekor, Ibnu Mubarak juga layak untuk diekori. Jadi bukan hanya imam 4 yang ma'ruf dalam madhab. Yang berikutnya di masa hadapan insyaallah wallahu a'lam. Tentang metode penulisan Albani itu sendiri dalam fiqh. Dalam Contoh tengok sifat solat Nabi